Data. Komunikasi data adalah proses pengiriman data atau informasi dari suatu sumber yang disebut source ke tujuan yang disebut destination. Komunikasi data dapat dilakukan antara dua jenis komputer atau lebih yang jenisnya sama ataupun berbeda. Komunikasi data dapat berjalan dengan baik jika mengacu pada aturan atau standar yang direkomendasikan oleh badan internasional utama yang mengaturnya. Komponen komunikasi data terdiri dari pertama pengiriman adalah perangkat yang mengirim pesan data. Yang B penerima atau adalah perangkat yang menerima pesan. Yang ketiga media transmisi adalah jalur fisik di mana pesan berjalan dan pengirim ke penerima. Yang keempat informasi atau pesan yang dikirimkan. Yang kelima rules atau aturan adalah seperangkat aturan yang mengatur komunikasi data. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Putri Heska. Nah, yang selanjutnya ada 3 jenis transmisi. Yang pertama ada transmisi simplex atau yang sering disebut dengan komunikasi satu arah, yaitu hanya terdapat satu pengirim dan juga satu penerima. Nah, contoh daripada jenis transmisi simplex ialah pada stasiun radio yang menyiarkan siarannya kepada para pendengarnya. Untuk yang kedua ada jenis transmisi half duplex, yaitu salah satu jenis transmisi di mana kedua stasiunnya sudah dapat mentransmisikan data baik menjadi transmitter maupun menjadi receiver. Nah, untuk contoh daripada transmisi half duplex ialah penggunaan talkie-walkie, yang mana ketika menggunakan talkie-walkie hanya ada satu pengguna yang dapat mengirimkan pesan dalam satu waktu, sedangkan tidak dapat mengirimkan pesan pada kedua belah pihak. Jika terjadi pengiriman pesan pada kedua belah pihak, tidak ada yang dapat mendengarkan informasi tersebut. Yang ketiga ada full duplex, yaitu suatu jenis transmisi di mana kedua stasiunnya sudah dapat ditransmisikan secara bersamaan. Contohnya pada alat komunikasi telepon seluler. Nah, yang selanjutnya media transmisi komunikasi data. Sebelum masuk ke jenis-jenis media transmisi komunikasi data, lebih baik kita tahu dulu apa sih yang disebut dengan media transmisi. Nah, media transmisi adalah media yang menghubungkan antara pengirim dan penerima pesan. Dikarenakan jarak yang jauh, maka informasi tersebut diubah dulu menjadi kode atau isyarat, lalu kode atau isyarat tersebut yang akan dimanipulasi dengan berbagai macam cara untuk diubah kembali menjadi data. Nah, jenis-jenis media transmisi komunikasi data, yang pertama ada media kabel, yaitu media yang mengendalikan gelombang dalam jalur fisik kepada si penerima data. Yang kedua media tanpa kabel, yang menyediakan alat untuk mentransmisikan gelombang akan tetapi tidak mengendalikannya. Dan yang ketiga pada komunikasi data transmisi, data terjadi pada transmitter dan receiver. Selanjutnya akan dibacakan oleh Silvi. Bentuk komunikasi data dan faktor yang mempengaruhi komunikasi data. Untuk komunikasi data ada 2. Yang pertama sistem komunikasi offline atau suatu sistem pengiriman data melalui fasilitas telekomunikasi dari satu lokasi ke pusat pengolahan data. Jadi data yang dikirim melalui sistem komunikasi offline tidak langsung diproses oleh CPU atau Central Processing Unit. Jadi di mana data tersebut akan diproses, dibaca oleh terminal, kemudian menggunakan modem. Data tersebut akan dikirim melalui telekomunikasi. Adapun peralatan dari sistem komunikasi offline yaitu ada 3. Yang pertama ada terminal. Terminal sendiri adalah suatu I/O device yang digunakan untuk mengirim data dan menerima data dari jarak jauh dengan menggunakan fasilitas telekomunikasi. Peralatan terminal memiliki macam-macam seperti magnetic type unit, kemudian disk drive, terus ada paper type dan lain-lain. Yang kedua ada jalur komunikasi. Jalur komunikasi sendiri adalah fasilitas telekomunikasi yang sering kita gunakan seperti telepon, kemudian ada telegraf, telex, dan dapat juga dengan fasilitas lainnya. Yang ketiga ada modem.
Modem adalah singkatan dari modulator atau demodulator, suatu alat yang mengalihkan data dari sistem kode digital ke dalam sistem kode analog atau sebaliknya. Yang kedua ada komunikasi online, adalah suatu sistem pengiriman data melalui fasilitas telekomunikasi dari satu lokasi ke pusat pengolahan data. Data yang dikirim langsung diproses oleh CPU atau Central Processing Unit. Jadi pada sistem komunikasi online ini data akan dikirim melalui terminal komputer, kemudian bisa langsung diproses, diproses oleh komputer pada saat kita membutuhkan. Adapun jenis-jenis sistem komunikasi online yaitu ada 4. Yang pertama ada real time system, yang kedua ada time sharing system, yang ketiga ada distributed data processing system, yang keempat ada batch processing system. Faktor yang mempengaruhi komunikasi data ada 3. Yang pertama ada sinyal, karena sinyal terganggu karena ada gedung-gedung tinggi atau pepohonan yang menjadi penghambat atau penghalang dari data tersebut, jaringan tersebut, atau jaringan WiFi yang jaringan tanpa kabel. Kemudian ada transmisi ya, terlebih dahulu kita harus mengerti transmisi apa yang akan digunakan dalam membangun jaringan. Yang ketiga ada cara menyalurkan hubungan. Pengertian jaringan komputer. Jaringan komputer adalah sebuah kumpulan komputer, printer, LAN card, atau peralatan lainnya yang terhubung dalam satu kesatuan yang memungkinkan perangkat-perangkat tersebut berkomunikasi serta membagi sumber daya dan informasi yang ada. Informasi dan data bergerak melalui kabel atau tanpa kabel sehingga memungkinkan pengguna jaringan komputer dapat saling bertukar dokumen dan data, mencetak pada printer yang sama dan bersama-sama menggunakan hardware dan software yang terhubung dengan jaringan. Jaringan sendiri adalah suatu proses jaringan sendiri adalah sistem operasi yang terdiri dari komputer dan perangkat jaringan lainnya yang bekerja sama-sama untuk mencapai tujuan yang sama, atau jaringan kerja yang sama yang terdiri dari titik-titik atau nodis yang terhubung satu sama lain dengan atau tanpa kabel. Ya, akan dilanjutkan oleh saudari Nur Hasan. Selanjutnya klasifikasi jaringan komputer. Yang pertama ada klasifikasi jaringan komputer berdasarkan geografisnya, yaitu 1. Local area network. Jadi local area network ini adalah jaringan area lokal atau jaringan wilayah lokal, yaitu jaringan mencakup wilayah-wilayah kecil, kayak contohnya tuh jaringan di kampus, di gedung, di kantor, atau bahkan tempat yang kecil lagi dari itu. Terus yang kedua ada metropolitan area network, yaitu jaringan wilayah metropolitan ini hanya dijangkau pada tempat-tempat atau yang berada dalam satu kota. Jadi kalau di luar kota tidak bisa dapat diakses. Terus yang ketiga wide area network. Wide area network ini yaitu jaringan wilayah luas yang mencakup area yang besar, kayak jaringan antar kota atau bahkan jaringan antar negara. Terus terakhir personal area network, yaitu jaringan personal, jaringan yang menghubungkan 2 atau lebih sistem komputer dengan jarak yang berdekatan. Contohnya itu kayak HP ke komputer atau komputer ke printer. Terus selanjutnya ada klasifikasi jaringan komputer berdasarkan fungsinya. Yang satu client server, yaitu jaringan yang terdiri dari client server yang dihubungkan melalui 2 server. Kayak contohnya tuh web pada web yang menggunakan akses server aktif atau ASP. Terus yang kedua peer to peer, yaitu jaringan yang menyediakan layanan sekaligus menjadi pengakses layanan tersebut. Terus klasifikasi jaringan komputer berdasarkan distribusi sumber informasi atau data. Yang pertama jaringan terpusat. Jaringan terpusat ini terdiri dari jaringan komputer server dan komputer paralel. Komputer server ini menjadi perantara untuk
komunikasi data adalah pertukaran data antara dua perangkat atau lebih melalui media transmisi, misalnya seperti kabel. Untuk bisa terjadinya data komunikasi, perangkat harus saling berkomunikasi atau terhubung menjadi sebuah bagian dari sistem komunikasi. Jaringan komputer adalah sebuah sistem yang terdiri atas beberapa komputer yang didesain sedemikian rupa sebagaimana tujuan utamanya, yaitu untuk dapat berbagai sumber daya berkomunikasi seperti pesan instan, surel, dan dapat mengakses informasi atau situs web. Selanjutnya, sesi tanya jawab. Kepada saudari Laras, silakan. Baiklah, saya Laraswati, saya akan bertanya kepada kelompok 5. Bagaimana proses pengalamatan internet? Bagaimana proses? Pengalamatan internet protokol bekerja dalam jaringan komputer. Ya, Selanjutnya, untuk yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan bertanya, apa peran router dalam jaringan komputer dan bagaimana router memfasilitasi komunikasi antar jaringan? Apa peran router dalam jaringan komputer dan bagaimana router memfasilitasi komunikasi antar jaringan? Terima kasih. Baiklah, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari saudari Laras. Bagaimana proses pengalamatan bekerja di jaringan komputer? Jadi tahap-tahapnya itu ada 5. Yang pertama, alamat IP atau Internet Protocol. Alamat IP adalah identitas unik yang diberikan kepada setiap perangkat terhubung ke jaringan komputer. Nah, alamat IP juga terdapat dua versi utama, yaitu IPv4 dan IPv6 yang berbeda dalam jumlah bit dan format pengalaman. Alamat IP terdiri dari 2 bagian, yaitu bagian utama network dan bagian host yang digunakan untuk mengidentifikasi jaringan dan perangkat dalam jaringan tersebut. Yang kedua ada subnet mask, adalah angka biner yang digunakan untuk membagi jaringan yang lebih besar menjadi jaringan yang lebih kecil atau subnetwork atau subnet. Subnet mask menentukan bagian network dan bagian host dalam alamat IP, sehingga memungkinkan router untuk mengarahkan lalu lintas data ke subnet yang tepat. Selanjutnya jawabannya akan dijelaskan oleh saudari Silvi. Oke, melanjut dari jawaban dari saudara Yusuf. Yang ketiga ada gateway. Gateway adalah titik akses atau penghubung antara dua atau lebih jaringan yang berbeda. Gateway biasanya berupa router yang menghubungkan jaringan lokal dengan jaringan luar seperti internet. Ketiga ada ketika sebuah perangkat ingin berkomunikasi dalam perangkat dengan perangkat di luar jaringan lokalnya, maka perangkat tersebut akan mengirimkan data ke gateway. Yang keempat ada DNS atau Domain Name System. DNS sendiri adalah sistem hierarkis yang menerjemah nama domain manusia variabel seperti www.example.com menjadi alamat IP yang dapat dibaca oleh mesin. DNS server menyediakan fungsi resolusi nama domain sehingga pengguna dapat mengakses situs web atau layanan online tanpa perlu mengingat alamat IP. Yang kelima ada DHCP atau Dynamic Host Configuration Protocol. DHCP adalah protokol yang digunakan untuk memberikan konfigurasi IP, address, subnet mask, gateway
dan informasi konfigurasi jaringan lainnya seperti otomatis pada perangkat yang terhubung ke jaringan. DHCP server akan memberikan alamat IP yang tersedia kepada perangkat yang baru terhubung, sehingga perangkat tidak perlu dikonfigurasi secara manual. Dari proses pengalamatan ini memungkinkan komunikasi data di antara perangkat yang terhubung ke jaringan komputer, baik dalam jaringan lokal maupun saat terhubung ke jaringan yang lebih luas seperti internet. Selanjutnya itu saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu Suliani. Apa peran router dalam jaringan komputer dan bagaimana router memfasilitasi antara jaringan? Di sini peran router memiliki peran penting dalam jaringan komputer. Secara khusus, router bertanggung jawab untuk meneruskan paket data antar jaringan komputer seperti antara jaringan rumah dan internet. Lalu router juga dapat mengamankan jaringan dengan cara melakukan filter paket data yang masuk atau keluar dari jaringan agar hanya data yang disetujui yang dapat mengakses jaringan tersebut. Lalu dalam jaringan yang lebih besar, router dapat bertindak sebagai node pusat yang mengelola dan mengarahkan lalu lintas data dari banyak jaringan ke arah database, server atau perangkat yang lain. Lalu router dapat membantu pada segmentasi jaringan yang terpisah itu dapat terhubung satu sama lain sehingga dapat mengalir sejumlah segmen jaringan yang berbeda dengan router. Selanjutnya akan dijelaskan. Nah, di sini bagaimana cara router memfasilitasi antar jaringan. Yang pertama, ketika sebuah paket data diterima, router memeriksa alamat IP bertujuan dalam paket tersebut. Berdasarkan informasi ini dan tabel routingnya, router menentukan jalur terbaik untuk mengaliri paket tersebut. Yang kedua, router menggunakan protokol routing seperti OSPF dan RIP untuk secara dinamis mempelajari dan memperbaharui informasi rute. Ini memastikan router dapat menemukan jalur optimal bahkan ketika kondisi jaringan berubah. Yang ketiga, router mengelola lalu lintas jaringan dengan mengatur antrian paket, prioritas lalu lintas untuk memastikan kinerja jaringan yang optimal. Yang keempat, dengan menghubungkan subnet atau FLAN yang berbeda, router membantu dalam mengisolasi segmen jaringan untuk keamanan dan manajemen